Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyina Muhammad. Kita sampai jam 5 kita bahas soal baru, kita masuk materi baru. Oke, bismillah. Biar gampang ya, kita bagi ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 12. Lumayan dapat sampai nomor 12. Silakan dikerjakan nanti lah cepat, Pak. Ya. Ya, nomor 1 jenengan, nomor 2, nomor 3 biar cepat. Enak tau kerja kelompok, namanya teamwork. Ya. Ya. Silakan. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Terakhir sampai lumayan sampai 12. Ya. Karena habis lagi, Pak. Jenengan nomor 3, 14, 15. 12, 13, 14, 15. 2. Jenengan 13. 13, 14, 15. Tidak usah lama-lama, Pak ya, 3 menit. Ini soal tahun 2000 sekian. Oh, belum sampai, tulis belum sampai. Berarti mundur ini saya nih. Wah, ini makanya harus dibahas ini sebenarnya ini. Iya. Nah ya, berarti nomor 14 tidak ada ya, tidak dibahas ya. 14, 15 tidak. 6 belum. Nomor 6 belum, sudah toh. Ya Allah, ya Allah. Sudah, pokoknya ngerisim sudah. Nak fiil nah lawan 8 kayak gini ini malah belum. Ya 10 itu belum tuh. Nanti kita lewati. Nomor 10 sudah. Nomor 8 yang belum. Oke, silakan. Nomor 1 baca Bapak Mawardi. Yaminun, boda, akan, mahun adalah isim. A, B, C, D. A, apa tandanya Pak? Tanwin. Tok. Tanwin. Terus? Alif lam. Mana yang alif lam? An. Al-an. Jadi ada 2 tanda di situ, tanwin sama Bapak alif lam. Yang lainnya tanwin kecuali al-ana alif lam. Betul. 2 Bapak Ahmadi. Isma, unsur, iklam adalah amr. Fi'il amr. A, B, C, D. A, amr ya itu di muqaddimah itu. Ya. Fi'il amr, uktub, isma, unsur, iklam, fi'il amr ya di muqaddimah ada. Terus Ini adalah isim mustaq. nah, isim mustaq itu ada 8 toh. Nah, kecuali isim maroh itu termasuk isim apa? Jamid yang kan ada zat sama masdar, yang mana? Masdar, betul. Betul ya. Terus enggak Pak? Tasgir wazannya ada? Tasgir wazannya ada berapa? 3. Fu'ailun, terus
ilun. Nah, rajulun jadi rajulun menjadi itu kan A B C D. Rajulun A B C D A B C D D arjulun B rujaililun B rujaililun. Oh yang A ya rujailun. Yang A ya rujailun. Yang A betul. Terus 5 Pak Fikri. Ya belum ini ya. Ya ini belum. Nanti insya Allah kita pelajari. Pending dulu. Terus nomor 6. Nih. Jenisnya adalah mu'annas. Setuju juga Pak siapa Mas siapa namanya? Kan ini jatah jenengan toh. Mas Arif setuju apa tidak? Yaitu A mu'annas. Tidak setuju. Apa dia? Karena ada tak marbutohnya. Nama laki-laki. Nggih, ngaten nggih Pak Fikri nggih. Kan itu ada diakhiri tak marbutoh selain nama laki-laki. Ya, harus itu pertanyaan. Ini halaman berapa itu? Halaman. Untungnya nek alhamdulillah ada ini trialnya ya. Halaman ini 8 ya. Ada huruf tak marbutohnya selain nama laki-laki. Oleh karena itu di catatan itu ada isim yang ada tak marbutohnya namun isim mudzakkar misalnya adalah nama laki-laki. Halaman 9. Oke, terus lanjut Pak Tri. 7. A B C D Makkiyun, enggak B, Makkatiyun. Kenapa Pak? Kan tambah ya tasdid toh. Kenapa enggak itu? Ingat kemarin apa? Tak marbutohnya dibuang. Ya kan? Makkiyun atau makkiyatun, cuman makkiyatun di sini tidak ada kan? Itu C ada tak C tak? Nah, dibaca yang baik. Apa itu yang C? Mukaitun. Mukaitun ya. Jebakan hati-hati. Baca yang teliti Pak. Ya. Nah. Makkiyun masuk dia. Kalau mudzakkar makkiyun, kalau muannas apa? Makkiyatun. Cuman yang mana enggak ada. 8. Ini belum ya. Baca aja enggak apa-apa Mas. Ya. Ya, D ya, tapi belum, nanti insya Allah kita bahas. Nomor berapa tadi? 5 dan nomor 8. 9 lanjut, Mas Riko. Berapa huruf nih miftahun? Berapa huruf? Miftahun 3 huruf. Ayo dihitung yang benar tahu. Ini aja di sini kan ada hurufnya. Tuh 2, 3 berapa itu? Hitung. Berapa huruf? 4 huruf. Beda cetakan apa? Kayak PDP bodoh. 5 no. Mim, fa. Loh, ini kan tasgir. Kalau tasgir dihitung semua. Mim. Ya kan? Terus apa? Fa, ta, alif, ha 5. Berarti kalau 5 wazannya fu'ailun. Berarti menjadi A B C D C apa itu? Mufaitihun. Betul ya Pak ya? C. Bu Yasir, monggo. Idkhalun. Ini adalah apa Pak? 4 huruf. 4 huruf ada wazannya tertentu.
fa'ala taf'ilun, af'ala if'alun, fa'ala mufa'alatun, fa'lala fa'lalatun. Itu ada wazannya tertentu, ya kan, kayak gitu. Idkhalun, betul. Terus Mas Agus, ta'allama ya ta'allamu, isim fa'ilnya muta'allimun, muta'allimun kan diambil dari fi'il apa isim fa'il itu. Kalau yang lebih dari 3 huruf diambil dari fi'il madhi apa mudhari, lalu diapain? Huruf mudharaahnya diganti mu. Terus kalau isim fa'il sebelum terakhir diapain, Pak? Kasroh. Berarti muta'al limun. Betul. Berarti ABCD? Muta'allimun. 12 belum ya? Udah belum? 13 silakan. 13 belum toh? 12 kan belum kita bahas itu fi'il toh? Belum. Kita lewati dulu kalau gitu, Pak. Mawardi lagi. Isim yang harokatnya akhirnya tidak bisa berubah disebut isim. Tidak bisa berubah disebut isim nakiro. Gak apa-apa. Oh iya. Apa ini pun nakiro? Oh, beliau itu sengaja biar kita tidak ngantuk. Nakiro apa begini, Pak? Oke, betul. Terus yang 14 sudah sampai belum ini? Belum ya? 14 belum dilewati, Bapak Ahmadi belum, 15 Pak Joko juga belum, kita lewati dulu. Oke, nah itu ya. Sekarang kita masuk ini, sudah pas jam 5. Kita masuk pelajaran baru. Nanti dibahas di rumah. Ya, itu untuk selingan aja. Kita masuk yang pertama adalah fi'il ditinjau dari al-fi'lu bin nadhari ila bunyatihi. Fi'il ditinjau dari bangunan akhirnya. Pasal pertama, nah ini bangunan akhirnya. Baik. Silakan dibaca. Bapak astagfirullahaladzim. Geblak. Astagfirullahaladzim. Berarti Pak Ahmadi. Pasal pertama itu ditinjau bangunan huruf akhirnya. Fi'il ditinjau bangunan akhirnya ada dan tidak adanya huruf ilah. Terbagi 2, yakni sahih dan mu'tal. Mu'tal, sahih dan mu'tal. Apa itu sahih? A fi'il sahih adalah fi'il yang pada huruf aslinya tidak ada huruf ilat. Jadi kalau tidak ada huruf ilatnya itu namanya sahih. Tidak ada huruf ilat. Huruf ilat itu 3. Antara lain apa hanya itu, Pak? Ya itu jangan antara lain. Antara lain kita posing nanti. Antara lain bakno tunggale C100. Wah, IC anu den 97 kan Kurowo kan 100 ya. Nah gitu. Waduh. Hanya ini, Pak ya. Hanya ini. Jadi kalau ada fi'il kok ada huruf ilatnya, maka dia bukan sahih, tapi mu'tal. Dia bukan sahih, mu'tal. Karena itu jenengan tasrifannya baru yang sahih. Enggak pernah ketemu huruf ilat. Karena baru yang sahih. Oke. Misal. Apakah ada huruf ilatnya? Berarti sahih. Terus ada huruf ilat? Berarti sahih. Terus ada huruf ilat? Berarti sahih. Terus nah fi'il sahih. Fi'il sahih terbagi menjadi 3. 1 mahmus. 2 mudhaf apa mudhaf, Pak? Mudhaf. Betul. 3. Jadi 3, Pak ya. Fi'il sahih itu ada 3. Mahmus, mudhaf, sahih. Salim, keliru. Salim. Sahih ada 3. Jadi sahih itu punya anak 3. Siapa, Pak? Si mahmus, si mudhaf sama si salim. Itu semua anaknya sahih. Gitu ya. Dia ada 3 itu. Mana dia? Ya kan gitu. Mahmus itu apa? Mahmus ialah fi'il yang pada huruf aslinya ada huruf ha, mim. Loh. Ada huruf? Ada huruf? Nah.
Nggak apa-apa, belajar kok, ya kan? Itu sengaja itu. Apa Pak? Mahmuzun. Ini maf'ulun Pak ya, maf'ulun. Gitu? Mahmuzun. Maf'ulun dari kata hamzah. Kan yang ada huruf apa tadi? Hamzah toh? Hamzah. Jadi dihamzahi. Apa Pak? Dihamzahi maksudnya diberi hamzah. Fi'il yang sahih dan di situ dikasih apa Pak? Hamzah. Berarti mahmus. Kan maf'ulun. Maf'ulun itu artinya yang maf'ulun itu yang di kan, yang di titik umpama nasoro menolong berarti mansurun yang sama yang diberi hamzah, yang dihamzahi. Nah, oleh karena itu definisinya fi'il sahih yang di situ ada huruf apa Pak? Hamzahnya, ndak peduli huruf hamzahnya di depan, di tengah atau di belakang, yang penting ada apanya Pak? Hamzahnya. Contoh misal amaro. nah, ada hamzahnya enggak Pak? Ini pertama sahih apa mu'tal dulu? Sahih itu apa Pak? Tidak ada. Lah ini. Katanya enggak ada huruf ilat. Lah ini. Ini hamzah bukan alif. Ini alif ini kayak gini. Kalau ada bebeknya namanya apa? Hamzah. Karena alif itu enggak ada apanya Pak? Enggak menerima harokat, ya kan? Amaro. Lah ini sahih terus ada hamzahnya, maka masuk kategori apa Pak? Mahmus. Yang kedua, sahih ya, nggak ada huruf ilat, ada hamzahnya, masuk kategori mahmus. Terus qara'a. Sama ada hamzahnya, masuk kategori. Nggak peduli di depan, di tengah ataupun di mana Pak? Belakang, yang penting dia sahih, lalu ada apa Pak? Hamzahnya itu adalah mahmus. Amaro memerintahkan. Salah Bapak, salah. Ya, mesti salah itu mesti bertanya, ya kan mesti itu. Tapi yang lebih tepat itu meminta. Jadi salah itu meminta. Loh, Ustaz bukannya bertanya, itu terjemahan secara langsung. Salah itu meminta juga, minta jawaban. Ya kan? Orang bertanya itu kan minta apa, Pak? Jawaban. Oleh karena itu, dalam Al-Qur'an wa ammasaila fala tanhar. Maksud yo, dan ada pun orang yang bertanya. Jangan kau hardik. Bukan begitu, orangnya apa, Pak? Minta. Ya mohon maaf, pengemis misalnya kan. Roh karena Mas, enggak ya nek orangnya iyo dia apa, Pak? Apunten atau gini rasa apa? Ngapa toh Mas iki? Ora nek gawean apa enggak usah. Itu dawuh siapa, Pak? Dawuh siapa? Gusti Allah. Gusti Allah Al-Qur'an. Nek orangnya iyo wes jangan. Ya kan? Ba masailah fala apa, Pak? Tanhar. Ya itu cuma jadi-jadian Ustaz. Ya. Kita enggak tahu kan, Pak ya. Penting enggak diawi aja ya kan, enggak ngasih ya kan gitu. Terus qira'a membaca itu ya. Oke, 2 lanjut Pak. Jadi dia fi'il sahih. Fi'il apa Pak? Sahih. Lalu ain dan lam fi'ilnya itu sama. Ain dan lam fi'ilnya sama. Berarti kan ini kan kita kan fa'ala toh Pak? Fa'ala toh? Ain dan lamnya ini hurufnya sama. Fa'ala contoh. Seret. Nasoro. Mana fa fi'ilnya huruf apa Pak? Nun. Ain fi'ilnya sad. Lam fi'ilnya ro. Lah kalau ain fi'ilnya sama lamnya sama, ini 2 tengah dan belakang ini sama, itu namanya apa Pak? Mudhoaf. Contohnya apa Pak? Misalnya madada. Apa Pak? Madada. Ini kan sama. Ini mudhoaf. Ya kan? Apalagi misalnya ya kan faroro.
Taroro. Sama toh? Nah, kalau sama di dalam bahasa Arab, maka diidghamkan. Jadi apa, Pak? Madda. Ditasdidkan kalau sama. Misal, madda nah, madda itu berapa huruf dalnya itu? 2. Tengah sama belakang. Ain fiil sama lam fiil. Sama toh? Sama-sama huruf apa itu? Dal. Nah, itu maka disebut mudha'af. Terus qalla, terus ghadda. Ghadda, oke. Madda artinya memanjangkan. Nah, betul itu, Pak. Dari kata modot. Iya kan? Qalla. Qalil apa? Qalil, Pak. Sedikit. Qalla itu sedikit. Qalla sedikit. Terus wadul basar apa, Pak? Menundukkan. Wado. Ya, madada jadi madda, kolala jadi kola. Terus 3. salim dalam fi'il sahih yang bukan mahmus atau mudha'af. Jadi salim itu yang bukan mahmus, bukan mudha'af. Tidak ada hamzah di situ dan tidak double antara ain dan lam fi'ilnya, maka itu salim. Salim. Ya. Jadi banyak di muhtarat ini nek ora iki berarti iki gitu loh. Misalnya huruf. Huruf itu apa, Pak? Bukan isim, bukan fi'il. Berarti apa, Pak? Huruf. Isim sahih apa? Isim sahih yang al ismu binadhari ila bunyatihi. Ini kan fi'il kita kan? Selain selain isim maksur, mangkus, mamdud. Itu berarti sahih. Bukan maksur, bukan mangkus, bukan mamdud. Berarti apa, Pak? Sahih, ya kan? Sama. Ya misalnya tanda-tanda isim mu'annas. Kalau enggak ada berarti isim apa, Pak? Dakar kan kayak gitu. Nah ini sama. Nek enggak mahmus terus mudha'af ya bukan, tapi dia sahih fi'ilnya. Berarti fi'il apa, Pak? Salim. Contoh. Dan ini yang jenengan tasrif itu sahih yang apa, Pak? Rata-rata yang apa, Pak? Salim. Iya. Yang jenengan tasrif fi'il sahih rata-rata yang mana, Pak? Salim. Walaupun mudha'af belum toh. Tapi saya yakin mahmus sudah pernah mahmus. Masuk ya renek amaro yakmuru kayak gitu enggak ada. Akhoda yakhudu ada toh? Akhoda yakhudu ya kan ada. Memang jumlahnya dikit. Paling banyak yang sahih itu salim. Oke. Itu ya. Jadi itu untuk apa, Pak? Fi'il yang sahih. Jadi ada mahmus, terus yang kedua ada apa, Pak? Mudha'af. Yang ketiga ada apa, Pak? Salim. Ya, mahmus contohnya apa? Mudha'af contohnya madda. Yang ini contohnya misalnya qara'a, gampang. Salim yang selamat ya kataba misalnya. Kan kayak gitu. Nah, sekarang kita masuk yang mu'tal. Apa, Pak? Mu'tal. Jadi mu'tal itu lamnya tasdid, Pak. Mu'talun. Nah, mu'tal ini anaknya 5. Ada berapa? 5. Mu'tal ini ada 5. Oke. Silakan dibaca Bapak Joko biar nggak capek. Ada huruf ilat, enggak peduli huruf ilatnya di depan, di belakang atau di tengah, yang penting ada huruf ilatnya maka dia Bapak mu'tal. Terus misalnya belum, Pak. Misal wasaba, ada nggak huruf ilatnya, Pak? Ya, terus ada huruf ilatnya? Apa, Pak? Alif. Alifnya di mana? Ain fiil tengah. Terus
Roma. Ulang Pak, Roma. Ya kan? Huruf ilatnya di mana itu? Lam fiil belakang. Apa huruf ilatnya? Ayo. Kenapa Pak? Ya toh? Alif bengkong. Ya, alif bengkong. Ya. Wasaba melompat. Soma gampang Pak. Man soma Ramadhana. Soma apa sama Pak? Puasa. Terus Roma melempar. Betul. Wa ma romaita id romaita walakinallaha roma. Kamu tidak melempar ketika kamu melempar, tetapi Allah yang melempar. Ya. Roma, yarmi. Nah, itu semuanya adalah mu'tal karena ada huruf ilatnya. Ya. Mau di depan, di tengah, di belakang, pokoknya ada huruf ilatnya mu'tal. Lah sekarang nek huruf ilatnya di depan apa, di tengah namanya apa, di belakang apa? Kalau dua huruf ilahnya namanya apa? Terus. Fi'il mu'tal terbagi 5, yaitu 1, 2, 3. Tiga sih rasa langsung limun tidak pusing ya kan ya. Gitu. Ya jadi apa Pak? Fi'il mu'tal ini ada apa Pak? Ada 5 toh. Ya kita pelajari 3 dulu apa itu Pak? Iya 3 itu madrasah aliyah negeri. Apa Pak? Madrasah aliyah apa Pak? Negeri. Ya madrasah aliyah apa Pak? Negeri. Misal aja waf, terus singkatannya madrasah aliyah negeri, man, ya kan? Apa tuh fi'il mu'tali? Man. Nengko jangan tulis madrasah aliyah negeri salah, ya. Man, misal jawab, n-nya apa Pak? Nakis, itu, ya. Lah nanti urutannya. Misal itu berarti di depan. Ya Pak? Huruf ilatnya di mana? Di depan. Ajwaf di mana Pak? Tengah kan gitu. Terus nakis belakang. Jadi tadi ya misalnya kita langsung praktekkan. Yang pertama wasaba, contoh yang atas tadi loh Pak. Wasaba. Misal ajwaf nakis. Wasaba itu kenapa Pak? Kenapa Pak? Huruf ilatnya di depan. Fa fiil. Fa di depan. Terus yang kedua apa tadi? Soma. Soma itu apa itu Pak? Kenapa Pak? Huruf ilatnya di tengah, ain fiil. Terus yang terakhir Roma. Roma apa Pak? Nakis. Sekarang huruf ilatnya di belakang lam fiil. Yuk kita baca satu misal. Ialah fiil mu'tal yang huruf ilat apa? Tulis itu Pak, ben gampang di depan gitu Pak. Tidak usah dicorek, dalam kurung di depan. Ben enak kita. Ya kan? Gitu. Itu kan pada fa fiilnya dalam kurung di depan gitu. Gini enak gitu loh Pak. Ya, itu untuk menggampangkan saja. Misal wa'ada. Itu fiil mudhari'nya wa'ada. Nah, itu fiil mudhari'nya terus. 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 Yai asu. Itu adalah fiil mudhari'nya yang kedua itu ya. Contoh wa'ada, wa'ada Bapak berjanji. Wadoa meletakkan, menaruh ya, meletakkan. Ya Isa putus asa, asa. Semuanya itu misal kenapa Pak? Huruf ilatnya di mana itu? Di mana? Fa fiil alias di mana Pak? Depan. Terus madrasah aliyah ajwaf. Tulis Pak dalam kurung di tengah biar enak.
di tengah kan biar enak. Itu rumusnya itu. Ya. Contoh. Misal ada Ya'u. ya'udu Terus. ba'a yabi'u Terus. khofa yakhofu Ada ya'udu kembali. Ada ya'udu kembali. Ba'a yabi'u menjual. Kho menjual. Khofa ya khofu. Takut. Itu semuanya termasuk ajwaf karena huruf ilatnya di mana Pak? Di tengah pada ain fi'ilnya. Ada ba'a khofa 3. nakis ialah fi'il muqal yang huruf ilat pada lam fi'ilnya. Lam fi'il berarti dalam kurung di belakang. Di belakang. Terus. Misal ba'a yada'u Da'a bukan da'a, da'a panjang. ba'a yada'u Terus. baka baiki yabu'i rodiya yardo. Oke, da'a ya da'u menyeru, berdoa. Karena berdoa itu kan menyeru Allah. Baka ya beki. Alam baka, alam baka. Baka, oh ya mungkin itu ya. Baka ya beki itu menangis. Alam baka kan, alam sini wong nangis gitu ya. Oh mungkin itu gadok ini kan sesuai gadok ya. Gak apa-apa itu untuk mengingat kita mengingat mufrodat. Ya untuk mengingat mufrodat mada ya mudu memanjangkan dari kata modot. Nah, baka ya beki menangis. Kenapa alam baka? Ning kono sini wong nangis. Boleh kita untuk mengingat mufrodat kosakata menggunakan otak bagian awak kanan digaduk-gaduk nih. Menangis loh jenengan kan menangis. Ya kan? Baka ya beki artinya apa? Menangis. Dari kata itu alam baka. Ya kan? Di alam baka sini wong nangis kan gitu. Rodiya yardo apa Pak? Ridho. Rela ridho. Derajatnya orang kena musibah itu ada 4. Yang tidak boleh derajat paling rendah apa Pak? Asukhtu. Sukhtu itu menolak, ya keluh kesah, gersulo, ora trimo. Wong sudah ditetapkan sama siapa Pak? Allah, ya kan? Itu tidak boleh dosa. Derajat atasnya dan ini derajat minimal seorang muslim asobru apa Pak? Sabar. Derajat atasnya lagi ridho. Derajat atasnya lagi apa Pak? Syukur. Ya kan? Begitu. Lah apa bedanya sabar ridho? Nah, syukur kan jelas. Sabar sama ridho bedanya apa? Sabar itu dia dari kata habsun nafsi, menahan diri. Ngerekso diri. Jadi dia itu umpama suruh milih loro pora loro, pilih apa Pak? Pilih nggak sakit. Tapi ketika Allah takdirkan dia sakit itu sudah dia tidak mengeluh, tidak ya Allah kenapa engkau tidak sayang aku dan bla bla bla, enggak, lisannya dia tahan. Dia tahan, disabarin ngempet, ora sambat, ora maksudnya itu tidak mengeluh kecuali hanya kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala dan tidak suudzon kepada siapa Pak? Allah. Lisannya tidak mengucapkan itu. Nek ridho itu ya rela. Rela itu ya kayak kita itu loh. Ya disusahne sama anak. Itu ya rela padha wae gitu loh. Sama saja. Diberi sehat yo itu pilihan Allah pasti yang paling baik, diberi sakit itu ya pilihan Allah itu yang paling apa Pak? Baik. Nah, padha wae. Mana-mana Allah takdirkan, Allah pilihkan dia terima, itu namanya ridho. Watasnya meneh syukur lah itu, masya Allah. Jadi kayak musibah malah apa Pak? Semakin bertakwa, syukur itu semakin apa Pak? Ya, bertakwa toh, ya kan kayak gitu, masya Allah. Baik, insyaallah warahmatullahi.
Ya syukur, bisa bersyukur, memuji Allah dengan musibah itu. Sakit malah banyak zikir, sakit ya kan. Nah ada sakit sholatnya lempem kalau kita ya kan ya alasannya sakit. Karena di antara rukun syukur itu tidak hanya lisan loh ya, dan juga Bapak anggota badan. Buktinya Kanjeng Nabi sholat malam sampai lama, ditanya Aisyah kenapa kayak gitu, padahal jenengan sudah dijamin masuk surga. Apa jawabannya? Afala akuna abdan syakur, apa ora oleh aku ki dadi kawulane Gusti Allah sing bersyukur. Jadi syukur itu ada implementasinya berupa apa, Pak? Amal. Nah, ini sama, dia sakit malah tambah apa, Pak? Tambah sregep. Ada enggak, Pak? Ada enggak, Pak? Ada. Ada loh, Pak. Ada tapi jarang. Saya ada. Lorong lo tambah, Pak. Dia sorano mau Quran terus. Masya Allah ini. Jos ini. Kalau kita ngelorot turu. Dia, masya Allah dia, ya kan? Wah, ya itulah derajat yang beda kita ya. Ya kita minimal yang mana Pak? Sabar, enggak boleh yang niyahah dan seterusnya itu paling bawah, enggak boleh, dosa. Kalau kalimat istirja itu pasnya di mana? Istirja sabar, sabar. Wabasyiri sobirin, gitu kan? Alladzina idza asobathum musibatun. Berarti kan wabasyiri sobirin. Itu baru sabar itu, Pak. Ini derajat minimal. Nanti kita kena musibah, minimalnya kita bawa sabar. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ditingkatkan lagi jadi apa, Pak? Atine kuwi nerima, itu jadi ridho. Bisa bersyukur. Berarti malah paling apa, Pak? Atas tinggi kan gitu. Ya enggak kan tambahan Allah itu dari situ toh. Pahala, jelas enggak? Iman enggak kalau orang sakit itu terus dia tidak mengeluh kepada Allah dapat pahala? Ya, maksudnya terus ditambah sakit kan enggak. Tambahan Allah berupa apa, Pak? Kira-kira berupa nikmat apa berupa madorot? Tambahan yang akan ditambahkan Allah. Nikmat toh apa itu? Pahala, derajat ditinggikan, dosa digugurkan, ya kan? Wala yazalu al-mu'min. Apa itu? Bahaya, ini hadis kita harus merujuk. Nah ini. Wala ya wa ma yazalul bala bil mu'min wal mu'minatin fi nafsihi wa waladi wa malihi hatta yalqallah wa ma alaihi khati'atun. Senantiasa seorang mukmin baik laki-laki atau perempuan ditimpa apa, Pak? Musibah baik pada dirinya atau anaknya atau yang lainnya sampai dia bertemu dengan Allah tidak membawa apa, Pak? Kesalahan. Itu berarti kan ditambahin nikmat Allah apa, Pak? Tidak bawa dosa. Nek enggak bawa dosa berarti yang dibawa hanya apa, Pak? Pahala, ya kan? Begitu. Oleh karena itu di antara faedah hadis muflis itu apa, Pak? Tahu enggak hadis muflis, orang yang bangkrut? Orang yang bangkrut itu loh, Pak. Atadruna mal muflis, kamu tahu enggak orang bangkrut yang kayak ngapa? Qalu al muflis indana ma laisa lahu amma laisa alaihi ma laisa lahu dinarun wala mata, ya kan? Tidak ada dinar, uang, tidak ada barang, tidak ada apa-apa, itu bangkrut. Karena orang itu kalau barangnya renek neng duite, oke, berarti barangnya sepayu berubah jadi apa, Pak? Uang. Atau orang itu tidak punya uang tapi barangnya belum laku, itu ya masih ada aset dia, berarti belum apa, Pak? Bangkrut. Lah orang bangkrut kata sahabat ditentak barangnya renek. Ya kan itu berarti bangkrut. Kata Rasulullah, al-muflis min ummati ya'ti yaumil qiyamah. Orang yang muflis bangkrut di umatku datangnya kelak dari kiamat. Bla 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 bla, berbuat kedzaliman sehingga Bapak pahalanya habis. Itu di antara faedah hadisnya apa, Pak? Coba sebutkan faedah dari hadis orang yang bangkrut besok di hari kiamat. Satu apa, Pak?
Dilarang apa? Mendolimi. Apalagi? Mesti ada kita ya. Kita kan juhala, bukan apa? Bukan ulama. Ngerti nih? Dilarang dolim. Dolim menyebabkan apa, Pak? Bahayanya kebangkrutan apa madorotnya tidak hanya di dunia, bahkan sampai di mana, Pak? Akhirat pahala kita berkurang. Nek wis ranti ganjaran dikai apa, Pak? Dosa. Di antara faedah yang bisa diambil ulama apa, Pak? Ya. Ya. Rojak dan khauf. Ikhlas dengan orang yang dolim karena apalagi Pak bagus. Nanti insya Allah kita tuntut di akhirat gitu Pak ya. Berarti ikhlas orang ngono ya. Maksudnya kedoliman tidak akan hilang ya kan? Tetap akan diadili oleh siapa Pak? Allah. Di sekian banyak itu diantaranya adalah al-iktsar min a'mali sholihah. Coba itu Pak. Di antara faedahnya adalah memperbanyak amal soleh. Kok ngendi kok iso? Dari mana coba istidlalnya gimana? Betul. Gencelangan oke. Karena kita itu sering berbuat apa Pak? Dolim. Oh iya. Ya, jadi kayak gitu. Ya, jadi itu justru hadis itu menjadikan kita giat apa Pak? Beramal. Tidak hanya berusaha untuk tidak mendolimi orang, juga apa Pak? Motivasi untuk apa? Beramal. Kayak gitu. Dan terkadang Allah Subhanahu wa taala ngerti carane ngono, ngerti kawulane keset gitu ya, dikasih apa Pak? Sakit atau apalah gitu ya. Tujuannya biar dapat apa Pak? Lah ya apa tadi? Faedahnya Pak? Tabungan. Kayak gitu. Ya kan mungkin dia pernah berbuat dolim kan kayaknya gitu ya. Wong dolim ini loro apa kan. Itu kasih sayang Allah. Dia diberi apa? Nah, dia kurang itu gelo kan dia ben dolim saiki koyo ngono kae. Ya kan? Kayak dolan kae ndek wong ngene-ngene saiki lho. Anu to? Nah, ning kasur doang ini dan seterusnya. Justru itu kita kalau bisa ini Masya Allah. Mungkin Allah itu menghendaki apa Pak? Kebaikan. Kan kayak gitu. Ya kan, Masya Allah. Oleh karena itu tadi derajatnya 3. Tinggal yang diberi musibah tadi menata hatinya. Kalau bisa sampai derajat yang paling apa? Tinggi, bersyukur, ya kan? Nah, gitu. Lanjut, engko rampung-rampung. Itu mau nanti untuk ngisi pengajian. Beda temanya beda. Beda bukan itu, Pak. Ya, terus lanjut. Ya, mafruk dari kata apa Pak? Faroko. Umar Al-Faruq. Apa Umar Al-Faruq itu Pak? Pembeda, ya kan? Mafruk. Apa itu Pak? Ialah fi'il yang huruf ilat pada fa dan lam. Fa dan lam berarti depan sama apa Pak? Belakang toh. Depan sama apa Pak? Belakang. Berarti kan terpisah toh? Faruk, Umar memisahkan. Mafruk yang dipisah. Mafrukun itu kan isim maf'ul, Pak. Artinya apa, Pak? Yang dipisah. Apa, Pak? Jadi yang dipisah. Huruf ilatnya di depan sama di mana, Pak? Belakang, terpisahkan. Itu mafruk. Berarti makrun lanjut. 5. Enggak usah. 5. Lapis makrun. Makrun, corona. Korin, jin korin misalnya. Korin apa korin? Nah, nempel. Nah, lanjut. Ialah fi'il yang berhuruf ilat pada ain dan lam fi'ilnya. Ain dan lam fi'ilnya, ya kan? Tengah sama belakang kelet. Nempel, ya kan? Gitu. Berarti nanti juga ada yang fa sama ain tidak ada. Enggak ada. Ya, gitu. Karena jin korin itu nempelnya di belakang. Orang ngerti maksudnya gampangannya gitu loh. Buri mana apa kan gitu kan? Nah, ya untuk nginget-nginget aja Pak ya. Gampangan itu. Kita kan enggak ada. Ya Sen. Nah, gitu untuk nginget aja. Oh, ning buri berarti apa Pak? Tengah sama belakang itu makrun. Gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Adapun contohnya itu nanti bisa dipelajari ya.
Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Apa mafruk, Pak? Faruk, Umal al-Faruk. Mafruk apa? Berarti di mana huruf ilatnya? Depan belakang. Apa makrun? Korin, makrun. Nempel berarti mana sama mana? Tengah belakang, ya kan? Kita nginget kui pokoknya jin korin. Ya kan kayak gitu. Hah? Gak apa-apa. Apa ini, Pak? Apa, Pak? Lihat apa? Ini berarti apa nih? Masdar apa, Pak? Makrunun. Lah, berarti isim apa? Betul. Ingat Pak nggih? Makrun itu isim maf'ul yang dikeletkan, yang di apa? Ditempelkan, bukan digabung. Ya, yang di Nah, ini yang dipisahkan. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.